Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Oke guys, sebelum lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang baru menemukan ataupun baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Novia bersama dengan Pak Samsul. Dimana saat itu Pak Samsul pun mengatakan kepada Novia bahwa dirinya berkata jujur bahwa bukanlah dirinya yang menabrak ayahnya dan Novia saat itu, tetapi ada orang lain, dan dirinya dibayar untuk menutupi kesalahan orang tersebut. Dimana saat itu Novia pun tidak percaya sama sekali dengan semua perkataan Pak Samsul ya guys ya. Dan saat itulah Pak Samsul mengatakan bahwa dirinya akan mencari bukti bahwa memang bukanlah dirinya yang menabrak ayahnya saat itu. Dan dirinya pun tidak ingin jika dirinya dicap terus menerus sebagai orang kriminal. Jadi mana saat itulah Pak Samsul meminta nomor handphone Novia ya, dan Novia pun memberikannya. Jadi mana saat itulah Pak Samsul pun mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan bukti bahwa memang bukan dirinya yang menabrak ayahnya saat itu. Setelah itu Novia pun pergi meninggalkan Pak Samsul ya guys ya. Dan saat itu Pak Samsul pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari cara untuk menemukan bukti-bukti bahwa memang benar bukan dirinya yang menabrak Novia dan juga ayahnya saat itu. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Novia masih tetap tidak percaya jika ada orang lain yang tega melakukan hal itu. Dan Novia pun mengingat kembali dimana saat itu dirinya bersama ayahnya yang akan mengantarkan dirinya ke sekolah ya guys ya. Dimana saat itu ayahnya menanyakan cita-cita Novia, dan Novia pun menjawab bahwa dirinya akan menjadi chef yang sangat handal. Dimana ayahnya pun begitu sangat senang dan mengatakan bahwa dirinya akan memakan semua masakan Novia. Dan Novia pun mengingat kembali dimana saat itu dirinya bersama dengan ayahnya sedang berbelanja ya guys ya. Namun tiba-tiba kalung pemberian ibunya ataupun peninggalan orang tuanya tersebut dijamret oleh orang yang tidak dikenal. Dimana saat itulah Novia dan juga ayahnya mengejar jamret tersebut. Namun di persimpangan jalan secara tiba-tiba datang sebuah mobil dan menabrak mereka berdua. Yang dimana saat ini Novia pun masih teringat jelas dimana saat itu dirinya melihat ayahnya menghembuskan napas terakhirnya. Dimana saat itu Novia mencoba memanggilnya, namun saat itu juga Novia tidak sadarkan diri. Dan Novia pun mengingat kembali dimana saat dirinya bersama dengan Pak Samsul ya guys ya. Dimana saat itu Pak Samsul pun mengatakan bahwa dirinya hanya menutupi kesalahan orang lain, dan dirinya pun itu semua dibayar, dan dirinya pun saat ini merasa sangat bersalah dan meminta Novia untuk memberikan dirinya waktu untuk memberikan bukti yang sebenarnya terjadi, bahwa bukan dirinya lah pelaku penabrakan ayahnya tersebut. Dimana saat itulah Novia mengatakan siapakah yang sudah tega melakukan hal ini, dan kenapa orang tersebut tidak mau bertanggung jawab sekali atas apa yang telah dia lakukan. Dimana saat itu Novia pun tidak mengetahui jika Binung ada di sananya, dan begitu pun dengan Binung, karena saat itu terlihat sekali Binung terlihat sangat sibuk bermain HP sehingga tidak mengetahui bahwa di saat itu Miss Novia lewat di dekatnya.
Sementara itu Jeffrey di mana saat ini bersama dengan Brian ya, di mana saat itu Jeffrey pun tidak sengaja bertemu dengan Ustadz Arifin. Di mana saat itu Jeffrey pun menyapa Ustadz Arifinnya, dan Pak Ustadz pun tidak teringat kembali siapakah dirinya. Di mana saat itulah Jeffrey pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah Jeffrey, dan Pak Ustadz Arifin pun baru teringat kembali dan mengatakan ataupun menanyakan kabar Jeffrey saat ini. Di mana saat itu Pak Ustadz Arifin pun tidak menyangka jika Jeffrey sudah sebesar ini, dan dirinya pun tidak teringat dan sudah lupa akan wajahnya saat ini. Dimana saat itulah Ustadz Arifin pun mengatakan bahwa dirinya masih teringat pertama kali dirinya bertemu dengan Jeffrey di sebuah masjid. Yang dimana saat itu Pak Ustadz Arifin pun mengatakan tumben sudah ada yang duluan daripada dirinya. Biasanya dirinya selalu datang tepat waktu dan belum ada orang sama sekali. Dimana saat itu Pak Ustadz Arifin pun melihat jika saat itu Jeffrey tengah duduk di dalam masjidnya, dan saat itu Jeffrey begitu sangat sedih karena dirinya merasa sangat berdosa dan bersalah atas apa yang telah terjadi. Dimana saat itulah Ustadz Arifin pun datang dan mengatakan kepada Jeffrey apa yang membuat Jeffrey bersedih. Dimana saat itu Jeffrey pun mengatakan bahwa dirinya telah membuat dosa yang begitu sangat besar, dan dirinya begitu sangat sedih apakah mungkin Allah akan memaafkan kesalahannya tersebut. Dimana saat itu Ustadz Arifin pun mengatakan kepada Jeffrey bahwa Jeffrey pasti akan dimaafkan karena Jeffrey merasa bersalah saja itu sudah sangat bagus. Dimana saat itulah Pak Ustadz Arifin pun menanyakan kepada Jeffrey apakah ini anaknya, yang dimana saat itu Jeffrey pun mengatakan bahwa ini adalah keponakannya, dan Jeffrey meminta Brian untuk bersujud kepada Pak Ustadz. Yang dimana saat itulah Pak Ustadz Arifin pun mengatakan kepada Jeffrey untuk mampir dan ngobrol ke rumahnya. Dimana saat itu Jeffrey pun mengatakan bahwa lain kali saja karena saat ini dirinya ingin membesuk suami gurunya Brian. Dimana saat itulah Brian mengatakan kepada Jeffrey untuk secepatnya menemui Miss Novia karena dirinya sudah sangat kangen. Dimana saat itulah Jeffrey pun akhirnya pamit dan berpisah dengan Pak Ustadz Arifin ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Novia baru saja datangnya untuk menemui Hakim. Dimana saat itu Hakim pun merasa sangat terkejut, dimana saat itu dirinya melihat jika Novia begitu sangat murung dan sepertinya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Novia kepadanya. Namun saat itu Hakim pun tidak berani untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Novia ya, karena saat itu terlihat sekali jika Novia begitu sangat banyak pikiran. Yang dimana saat itu Hakim pun mencoba untuk memberanikan diri menanyakan kepada Novia. Namun di saat itu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar Hakim ya guys ya. Dimana saat itulah Novia pun segera pergi untuk melihatnya. Yang mana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut, dimana saat itu yang datang adalah papa dan mamahnya. Yang dimana saat itu Novia pun mengatakan kepada Hakim bahwa yang datang adalah mama dan papa, dan Hakim pun menyuruh mereka untuk masuk ya guys ya. Dimana saat itulah Hakim terlihat sangat bahagia. Yang dimana saat itu Pak Arsad pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu dan bagaimana ceritanya Hakim bisa tertimpa lampu di hotel ya. Dimana saat itu Hakim pun teringat kembali dimana saat itu dirinya menyelamatkan Tami, dan di saat itulah Hakim akhirnya berbohong kepada kedua orang tua Novia ya, dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi
dan dirinya pun hanya teringat di mana saat itu ada seseorang berteriak dan dirinya melihat ke arah ke atas dan secara tiba-tiba lampu tersebut langsung menimpa dirinya. Di mana saat itu Pak Arsad dan Bu Hesti dan juga Nopiaya percaya dengan semua yang dikatakan oleh hakim. Dan apa yang akan terjadi jika Nopia mengetahui bahwa hakim menyelamatkan Tami saat itu sehingga membuat dirinya menjadi seperti ini. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.